Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nanda Syufianti dengan NIM 05131182025005, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan kewarganegaraan, yakni Wawasan Nusantara. Mari simak materi berikut ini. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau National Outlook bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara bisa dibedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologi dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan, sedangkan penggabungan kata nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut dan bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Berdasarkan pengertian terminologi, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Wawasan Nusantara memiliki peran penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Lalu masuk ke bagaimana alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Mengapa diperlukan wawasan Nusantara dan mengapa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang di dalamnya itu sebagai satu kesatuan? Baiklah, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu latar belakang historis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetusnya Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi ini adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah deretan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak adalah milik negara Indonesia. Selanjutnya yaitu latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan pada kondisi wilayah budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Selanjutnya, latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah wawasan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik dimaknai dengan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijaksanaannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Adapun dalam implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat rasional. Pandangannya tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa pendapat dari pakar-pakar geopolitik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pandangan dari Frederick Retzel. Pada abad ke-19,
Frederick merumuskan untuk pertama kalinya ilmu bumi politik sebagai hasil penelitiannya yang ilmiah dan universal. Di antaranya adalah pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan, yakni teori ruang dan konsep ruang. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Ya, kecuali bangsa yang unggul akan bertahan hidup terus dan langgeng. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Adapun pandangan lain dari para pakar, yaitu ajaran Rudolf Jelen, selanjutnya ajaran Sir Halford Mackinder, selanjutnya Sir Walter dan Alfred de Mahan. Berikutnya yaitu ajaran W. Mixel, A. Seversky, Guy Liu Daub, and John Frederick Charles Fuller. Yang terakhir adalah pandangan dari Nicholas J. Spyman. Kita masuki ke sub berikutnya, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara, yakni dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Berikutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia ini terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia berubah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah, tetapi sebagai penghubung. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan, antara lain bercirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau. Yang selanjutnya yaitu luas wilayahnya 5.192 juta kilometer dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer dengan laut seluas 3.166 juta kilometer. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan banding perairan. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Terletak pada garis khatulistiwa, beriklim tropis dengan dua musim. Wawasan Nusantara kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan perkembangan menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen
heterogenitas ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Konsep wilayah Nusantara menciptakan pandangan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sumber sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama untuk melaksanakan pembangunan. Yang pertama yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satuan politik, menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis, pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, terciptanya tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebudayaan masyarakat antara daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Berikutnya yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, tetap rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Tidak menolak nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Yang terakhir, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, yaitu kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Sekian video penjelasan dari saya tentang materi wawasan Nusantara dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Semoga bermanfaat dan semoga menambah luas wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.